Selamat datang saudara-saudara sekalian di program pengenalan Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, yang kami beri nama Sambangi. Sambangi adalah silaturahmi virtual Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM ke sekolah-sekolah. Materi diskusi terkait Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dapat diakses di laman ini. Dan webinar dapat dilakukan antara SMA-SMA dengan Departemen Ilmu Ekonomi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengenalan Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM melalui webinar akan diampu oleh dosen dan rekan-rekan HIMIEPSA atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi. Selamat menikmati. Baik, para hadirin, pada kesempatan hari ini kita sudah menghadirkan Dr. Heni Wahyuni. Beliau adalah Ketua Program Studi S1, Program Studi Sarjana. Bu Heni, berkaitan dengan Program Studi S1 Ilmu Ekonomi di Departemen Ilmu Ekonomi, kira-kira bagaimana sih Bu kalau mau masuk ke Prodi S1 Ilmu Ekonomi ini? Ya, baik Bu Eni, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di program S1 atau program Sarjana Ilmu Ekonomi ini terdiri dari 2 jalur. Jadi jalur yang pertama adalah jalur reguler dan jalur yang kedua adalah jalur IUP atau International Undergraduate Program. Nah, untuk jalur reguler itu kita bisa mengikuti dengan 3 jalur. Yang pertama adalah lewat SNMPTN, jadi yang tanpa tes. Kemudian yang kedua lewat jalur SBMPTN, dan yang ketiga adalah jalur mandiri atau biasa kita sebut sebagai jalur UM. Nah, sedangkan untuk yang program IUP itu hanya ada 1 jalur dan tesnya terdiri dari 2, yaitu tes tertulis, yaitu merupakan tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik, dan yang kedua adalah tes focus group discussion dan wawancara. Jadi itu jalur yang bisa masuk untuk program S1 program sarjana. Baik. Ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara program reguler dengan IUP dalam sisi kurikulum? Kalau dalam kurikulumnya sama, jadi untuk lulus dari program S1 baik reguler maupun IUP itu mahasiswa harus menyelesaikan 144 SKS, dan untuk program IUP yang membedakan dengan program reguler, di program IUP kita mempunyai program International Exposure yang merupakan program wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa IUP. Nah, untuk International Exposure ini terdiri dari 3, jadi mahasiswa bisa memilih untuk mengambil double degree yang waktunya itu bisa sekitar 1 tahun. Kemudian jadi kuliah di sini dulu, kemudian diteruskan dengan kuliah di luar negeri dengan universitas mitra kita yang terdiri dari ada beberapa universitas di Eropa dan juga di Australia. Kemudian yang kedua adalah lewat exchange, ya, jadi student exchange itu hanya sekitar 6 bulan, dan yang lain adalah summer atau winter schools. Kalaupun mahasiswa tidak berkeinginan untuk mengambil international exposure di luar negeri, mahasiswa bisa mengambilnya di dalam negeri, yaitu kita mempunyai program semacam summer school atau kita sebut biasanya adalah I-Week, begitu Bu Eni. Untuk kelas reguler, apakah ada potensi juga untuk ikut exchange program, Bu Heni? Iya, jadi meskipun tidak wajib untuk mahasiswa kelas reguler, tapi untuk mahasiswa kelas reguler juga diperbolehkan apabila ingin melakukan double degree ataupun student exchange. Baik. Ya. Kembali ke kurikulum, tadi Pak Riman sudah sampaikan bahwa ada ekonomika mikro dan makro. Yeah. Untuk selanjutnya, apakah ada konsentrasi khusus di dalam Prodi S1 Ilmu Ekonomi? Ya, jadi di Prodi S1 Ilmu Ekonomi kita bagi menjadi 4 konsentrasi. Yang pertama adalah ekonomi pembangunan, kemudian ekonomi publik, kemudian ekonomi internasional dan ekonomi moneter. Untuk ekonomi pembangunan, mata kuliah yang bisa diambil itu antara lain adalah
ekonomika pembangunan 1, pembangunan 2, kemudian kami juga punya ekonomi sumber daya manusia, kemudian ekonomi kesehatan, ekonomi ketenagakerjaan dan sebagainya, itu masuk dalam konsentrasi ekonomi pembangunan. Sedangkan untuk konsentrasi ekonomi publik itu mahasiswa bisa mengambil mata kuliah seperti ekonomi publik 1, ekonomi publik 2, mahasiswa juga bisa mengambil pilihan seperti ekonomika kesehatan dan ketenagakerjaan serta SDM. Untuk moneter, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah moneter 1, moneter 2, kemudian ke bank sentralan, bank dan lembaga keuangan, kemudian mahasiswa juga bisa mengambil mata kuliah di prodi yang lain, yaitu prodi manajemen atau akuntansi, misalnya mata kuliah manajemen keuangan untuk konsentrasi moneter. Dan untuk konsentrasi ekonomi internasional, mahasiswa bisa mengambil internasional 1, internasional 2, juga beberapa mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah yang di konsentrasi ekonomi moneter, begitu Bu Eni. Kira-kira apakah bisa memberikan sedikit penjelasan lebih lanjut gitu ya? Apa sih yang dipelajari dalam ekonomika moneter, yang dalam ekonomika publik, apa bedanya begitu? Tadi kan Ibu sudah menyebutkan mata kuliahnya. Iya, jadi misalnya di ekonomi moneter itu memang mahasiswa yang ingin mendalami persoalan misalnya perbankan, ya, kemudian pasar uang, itu bisa mengambil mata kuliah untuk konsentrasi moneter. Kemudian kalau mahasiswa ingin mendalami ekonomi publik, ya publik itu mempelajari misalnya tentang perpajakan, pengeluaran pemerintah, anggaran pemerintah. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah atau konsentrasi di ekonomi publik. Jadi contohnya seperti itu, Bu Eni. Ya. Baik. Selain adik-adik mengikuti kuliah nanti ya, kalau sudah diterima di prodi S1, apakah ada wadah pengembangan diri bagi adik-adik mahasiswa di Departemen Ilmu Ekonomi khususnya prodi S1 ini? Iya, jadi selain mahasiswa mengambil mata kuliah yang artinya adalah di bidang akademik, ada kegiatan-kegiatan di luar itu, yaitu di non-akademik. Jadi mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan berorganisasi, misalnya dengan mengikuti di kegiatan HIMESPA, itu adalah himpunan mahasiswa jurusan, kemudian juga bisa mengikuti organisasi di BEM, kemudian bisa mengikuti di luar itu seperti organisasi kerohanian dan pencinta alam. Kita juga punya yang kegiatan jurnalistik dan sebagainya. Jadi mereka tidak hanya bisa mengembangkan di bidang akademik tapi juga di non akademik. Baik. Kira-kira selama nanti kuliah di sini berapa beban SKS dan berapa lama sih nanti adik-adik harus bisa menyelesaikan studinya di S1? Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu untuk lulus mahasiswa harus memenuhi 144 SKS minimal. Nah, itu bisa diselesaikan antara 7 sampai 8 semester, jadi sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Ada tugas akhir yang harus diselesaikan, misalkan membuat karya ilmiah atau apa? Iya, jadi memang seperti ketentuan di Universitas Gadjah Mada ya, ketentuan di universitas bahwa untuk lulus selain menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa juga diwajibkan untuk menulis karya tulis yang biasa kita sebut sebagai skripsi sebagai syarat lulus. Kalau misalkan ini ada adik-adik yang kurang mampu, kemudian kurang pendanaan begitu, apakah dari prodi sendiri ada menyediakan semacam beasiswa? Ya, jadi untuk mahasiswa yang kurang mampu itu kita tahu kan ada jalur bidik misi. Nah, untuk bidik misi ini memang mahasiswa sudah ada beasiswa khusus ya dari bidik misi. Tetapi selain dari itu di tingkat fakultas itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan, terutama dari perusahaan-perusahaan itu banyak sekali memberikan beasiswa, juga dari alumni-alumni dari Cafe Gama, alumni dari Fakultas Ekonomi UGM itu juga memberikan bantuan, sering memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa yang kurang mampu. Oke, baik.
Terakhir ini mungkin berkaitan sama fasilitas. Yeah. Selama adik-adik belajar atau menempuh studi di sini, apakah ada fasilitas pendukung yang sangat spesial sekali? Misalkan mungkin perpustakaan sudah dalam bentuk digital begitu atau bagaimana? Iya, jadi di Prodi S1 ini kan terintegrasi dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Kita punya fasilitas yang sudah bisa dibilang sangat luar biasa ya, selain ruangan kuliah yang semuanya ber-AC, kemudian sarana fasilitas yang lain adalah perpustakaan yang koleksinya tidak hanya hard copy tetapi juga digital, dan juga kita berlangganan jurnal-jurnal yang bisa diakses oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian suasana di perpustakaan juga sudah sangat nyaman. Kemudian di lingkungan fakultas sendiri kita juga punya wifi yang bisa diakses secara gratis oleh adik-adik mahasiswa. Kita juga punya ruang-ruang diskusi yang bisa digunakan oleh adik-adik mahasiswa untuk berdiskusi. Gitu. Oke, baik. Kaitannya sama tadi tugas akhir masih ada mungkin satu lagi pertanyaan. Itu selain ada pembimbing skripsi tadi tentunya apakah adik-adik juga ada yang dosen yang membimbingi dalam istilahnya akademiknya? Iya. Jadi setiap mahasiswa itu mempunyai dosen pembimbing akademik yang fungsinya tentu saja membantu mahasiswa untuk memperlancar studinya. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk berkonsultasi, untuk curhat istilahnya, untuk berkeluh kesah yang berkaitan dengan akademik setiap semesternya, tentu saja dengan appointment dengan dosen pembimbing akademik. Jadi jangan khawatir, selama perjalanan mahasiswa dari mulai masuk sampai lulus itu ada pembimbingan. Demikian. Saya kira cukup. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi adik-adik SMA yang akan memilih jurusannya di perguruan tinggi. Terima kasih.